ini kita bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Nah, sebelum melangkah terhadap materi, Bapak yang pertama nanti akan mengabsen dulu berapa orang yang hadir, ya. Mungkin tadi pas pelajaran pertama kalau berdoa sudah kan ya? Sudah. Agni Nur Fadilah, Ahmad Trianto, Almaida, Astri, Delia, Dewi. Baik, selanjutnya sebelum ke materi, sebelum menonton video, ya, Bapak harapkan kita bersama-sama untuk membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Ya. Ya. Selanjutnya, sebelum Bapak membahas ke materi tentang aku selalu dekat dengan Allah, kalian menyimak dulu video yang akan Bapak sajikan. Nanti setelah kalian tonton, simak, terus telaah ya tentang materi yang nanti Bapak sampaikan mengenai video yang akan kita putar. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Iwan Sumpang Kartiwan. Kali ini saya akan membahas materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al-Insan makhluk ada manusia. Jadi ini yang semua korban dalam bahasa Arab yang artinya manusia itu tempat salah dan lupa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tayyib." Setiap keturunan Adam sana pasti melakukan kesalahan, dan orang yang baik adalah orang yang kembali dari kesalahan. Ya. Selanjutnya, setelah kalian tadi melihat video pembelajaran, apakah ada tanggapan untuk atau yang mau ditanyakan sebelum Bapak nanti menjelaskan? Ada pertanyaan?
sekaligus nanti Bapak akan bahas. Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Bapak tadi. Bagaimana cara membaca Asmaul Husna dengan khusyuk? Soalnya sering saya ketika berpikir pada pikiran-pikiran di luar surat saya yang masuk. Oh, ya, ini teman kalian ada yang bertanya, bagaimana cara membaca atau ketika kalian berzikir menggunakan kalimat Asmaul Husna supaya khusyuk, ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nanti Bapak sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman kalian, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Apakah kalimat-kalimat Asmaul Husna bisa diterapkan dalam berbaca? Oh, oke. Coba nanya, namanya siapa? Rifanta, Pak. Rifanta juga menanyakan bagaimana kalimat-kalimat Asmaul Husna itu bisa diterapkan dalam kehidupan atau perilaku kita sehari-hari, bisa begitu, ya. Nah, nanti setelah kalian tadi menyimak video, Bapak juga akan sekaligus membahasnya dengan menutupi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dua orang rekan kalian yang telah disampaikan. Dalil Asmaul Husna itu ada di dalam firman Allah, Quran surat Al-A'raf ayat 180, ya, di mana itu artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini jelas. Jadi ketika kalian mengamalkan kalimat Asmaul Husna, tentunya bahwa itu akan mendapatkan balasan. Dan lagi, kalau misalkan kalimat itu selain kalian dawamkan atau ucapkan atau kalian gunakan dalam zikir dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan untuk berperilaku terhadap pedoman itu, tentunya kalian itu akan terarah, akan terukur. Apapun yang dikerjakan secara negatif itu akan terhalangi. Jadi kalian akan, oh, saya tes berzikir Asmaul. Jadi ketika itu akan menjadi benteng. Nah, itu pertanyaan yang tadi, yang pertama. Nah, ketika kalian ingin khusyuk berzikir, tentunya itu dengan ada tata caranya. Pertama, itu harus menggunakan apa dulu? Apa? Suci dari hadas besar dan kecil. Itu. Kalau hadas kecil tentunya dengan apa? Berwudu. Nah, itu. Nah, di samping itu harus dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain. Alangkah baiknya zikir itu dilakukan ketika setelah sholat fardu atau tengah malam, ya, ketika malam setelah sholat tahajud itu baik. Dan ketika berzikir itu supaya khusyuk, tentunya kalian itu jangan berpikir kemanapun, ulah pikiran, ada PR gitu ya, gitu. Ada tugas-tugas belum beres-beres rumah, itu khusyuk. Ketika kalian sudah fokus untuk berzikir, tentunya dengan suci badan kita dari hadas kecil dan besar, itu insya Allah. Apalagi kalian sebelum berzikir itu harus apa? Setelah melaksanakan sholat dulu, ya, sholat dulu. Nah, setelah itu berzikir lah. Bahkan kalau yang bagus mau tidur pun bisa berzikir, ya, berzikir. Insya Allah kalau kalian dilatih itu kehusuan itu akan, bahkan kalau yang bagus mau tidur pun bisa berzikir. Insya Allah kalau kalian dilatih itu kehusuan itu akan bisa. Nah,
penerapannya Asmaul Husna itu tentunya contoh Al-Karim. Apa Al-Karim itu? Maha mulia atau maha dermawan. Maha mulia atau maha dermawan. Nah, kalau misalkan kita contoh Al-Karim saja, ini pengaplikasian terhadap kehidupan sehari-hari. Allah itu maha dermawan, maka kita harus meminta kepada Allah karena Allah itu maha dermawan. Ya, baik harta atau apa, jadi jangan kepada sesama manusia. Mintalah kita berdoa kepada Allah bahwa Allah itu maha dermawan. Sehingga ketika kita memiliki harta ataupun misalkan benda atau kekayaan, kalau kita yakin bahwa Allah yang memilikinya, bahwa Allah yang akan menggantinya, kita tidak akan susah ya untuk memberikan kepada sesama manusia. Karena itu adalah milik Allah. Insya Allah Allah akan menggantinya. Itu harus diterapkan. Gitu. Jadi saya itu misalkan saya punya uang misalkan 10.000. Kalau misalkan saya punya uang 10.000, ada teman yang membutuhkan, dia lapar atau apa, ya dia sakit membutuhkan membeli obat, kita tidak memberinya. Itu, jadi jangan kalian merasa rugi kalau kita ikhlas diberikan terhadap orang yang memerlukan. Insya Allah itu akan digantinya sama Allah. Karena harta, tahta, gitu ya, itu hanya titipan. Ya, itu hanya titipan. Ini bisa diaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Makanya tolong kalian nanti pahami juga dengan beberapa hal yang nanti kalian pahami tentang isi-isi Asmaul Husna supaya kalian itu lebih paham lagi. Ya, selanjutnya kalian melakukan presentasi penerapan terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, terhadap kehidupan sehari-hari, pengaplikasian mengenai Asmaul Husna yang tentang contoh dari Al-Karim, Al-Mu'min, terus Al-Wakil, itu aja 3. Terus kalian presentasikan di depan dengan nanti tanya jawab dengan temannya, dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu berdasarkan nanti boleh diambil dari jadwal piket, boleh ya, atau boleh nanti. Nah, yang penting nanti dibagi 5 kelompok untuk nanti mempresentasikan mengenai yang Asmaul Husna yang tadi yang telah Bapak sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Mungkin kita dilanjutkan kembali minggu depan dengan presentasi kalian sebelum pembahasan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak selama mengajar, karena kekurangan itu milik Bapak dan itu adalah milik Allah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.